Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila Tamin dengan NPM 23120111304. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai aliran-aliran filsafat hukum dan juga bentuk maupun contoh-contoh dari aliran filsafat hukum itu sendiri. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari aliran-aliran filsafat hukum itu sendiri, di mana secara umum aliran-aliran filsafat hukum adalah berbagai pendekatan atau pandangan teoritis yang berkembang dalam upaya menjelaskan hakikat hukum, tujuan hukum, dan hubungan hukum dengan keadilan moral serta masyarakat. Masing-masing dari aliran memiliki cara pandang berbeda mengenai apa itu hukum, dari mana hukum berasal, dan bagaimana hukum seharusnya diterapkan. Tujuan utama dari munculnya aliran-aliran ini adalah untuk memahami hukum tidak hanya sebagai kumpulan aturan tertulis, melainkan juga sebagai fenomena etis, sosial, dan politik. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk aliran filsafat hukum. Yang pertama itu ada aliran hukum alam atau natural law. Definisi dari aliran hukum alam ini sendiri adalah aliran ini berpendapat bahwa hukum bersumber dari moralitas atau nilai-nilai universal yang melekat pada kodrat manusia. Hukum tidak hanya buatan negara tetapi harus sesuai dengan nilai kebenaran, keadilan, dan akal budi. Tokoh utama dalam aliran hukum alam ini adalah Thomas Aquinas, Hugo Grotius, dan John Locke. Nah, dari aliran hukum alam ini dikatakan bahwa jika hukum positif bertentangan dengan hukum alam, maka hukum tersebut tidak sah secara moral. Lalu yang kedua ada aliran positivisme hukum. Definisi dari aliran positivisme hukum ini adalah aliran ini menyatakan bahwa hukum adalah peraturan yang ditetapkan oleh lembaga berwenang atau negara tanpa mempertimbangkan moralitas. Yang penting adalah prosedur pembentukan hukum, bukan isinya. Nah, tokoh utamanya dalam aliran positivisme hukum ialah Jeremy Bentham, John Austin, dan Hans Kelsen. Di mana aliran positivisme hukum ini dapat dikatakan bahwa hukum adalah apa yang ditetapkan oleh penguasa-penguasa dan hukum tidak harus adil untuk dianggap hukum. Yang ketiga, ada aliran realisme hukum yang didefinisikan bahwa aliran ini memandang hukum sebagai apa yang benar-benar terjadi dalam praktik di pengadilan, bukan sekedar teks undang-undang, dan ini fokusnya adalah pada perilaku hakim dan lembaga hukum. Di mana aliran realisme hukum ini adalah bahwa hukum merupakan apa yang diputuskan oleh hakim, bukan apa yang tertulis di buku atau dalam undang-undang. Dan tokoh utama dari aliran realisme hukum ini adalah Oliver Wendell Holmes dan J.R. Carl Llewellyn. Lalu yang empat ada aliran sosiologis, di mana aliran sosiologis ini hukum dilihat dalam konteks masyarakat dan hubungan sosial. Hukum harus mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat serta berfungsi untuk mencapai tujuan sosial. Di mana tokoh utamanya ada Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound. Dan aliran sosiologis ini dapat dikatakan hukum itu bukan hanya teks tetapi juga praktik sosial dan kebiasaan yang ada dalam hidup bermasyarakat. Yang selanjutnya nomor 5 ada aliran hukum kritis atau critical legal studies. Didefinisikan bahwa aliran ini mengkritik hukum sebagai alat kekuasaan yang sering mendukung kelompok dominan dan menindas kelompok marginal. Mereka ingin membongkar klaim netralitas hukum. Di mana tokoh utama aliran ini ada Roberto Anger dan Duncan Kennedy. Di mana aliran hukum kritis ini merupakan hukum di mana hukum tidak netral atau objektif, tetapi penuh muatan ideologis dan politiknya. Lalu yang terakhir ada aliran feminisme hukum, di mana aliran ini mengkritik hukum yang bias terhadap laki-laki dan mengabaikan pengalaman serta kebutuhan perempuan. Mereka mendorong hukum yang lebih inklusif terhadap perspektif gender, di mana tokoh utamanya ada Catherine MacKinnon dan Carol Gilligan. Nah, aliran feminisme hukum ini juga dapat dikatakan sebagai di mana hukum itu harus dikaji dari perspektif keadilan gender.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh aliran filsafat hukum, di mana di sini terdapat contoh saya ambil dari aliran positivisme hukum. Seperti contohnya ialah petugas kepolisian menegakkan larangan berkumpul selama masa darurat berdasarkan undang-undang resmi. Nah, meskipun aturan tersebut dipandang tidak adil oleh sebagian masyarakat, tetapi itulah ketika sudah ditetapkan berdasarkan undang-undang di mana sudah resmi, maka hukum adalah hukum jika dibuat untuk disahkan oleh otoritas yang sah tanpa memperhatikan isi moralnya. Yang selanjutnya itu ada contoh dari aliran sosiologis hukum di mana pemerintah mengubah peraturan pertahanan agar sesuai dengan kebiasaan adat masyarakat lokal karena aturan sebelumnya tidak efektif di lapangan. Nah, dalam hal ini itu hukum harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan kebiasaan masyarakat. Lalu ada contoh dari aliran feminisme hukum di mana contohnya aktivis hukum memperjuangkan perubahan hukum pemerkosaan agar tidak lagi menyalahkan korban perempuan dan memperhatikan perspektif korban. Yang dimaksudkan dari kasus ini itu adalah menghapus bias gender dalam hukum dan mendorong perlindungan hukum yang adil bagi semua gender. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian dari aliran-aliran filsafat hukum, bentuk-bentuk filsafat hukum, dan juga contoh dari aliran filsafat hukum itu sendiri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.